So you want to play with your iPad? Yeah. Okay, I'll set you the timer ya. I'll give you 10 minutes. 100 minutes. 10 minutes, that's it, not 100 minutes. Okay? Starting now, go play. Hey guys, gue Aryo dan ini siapa namanya? Shua. Shua. Buat kalian yang udah ngikutin konten gue dari lama, mungkin tahu gue adalah bapak dari 2 anak perempuan yang saat ini umurnya 7 dan yang ini 4,5 tahun. Di zaman sekarang udah nggak bisa lagi menghindar dari kemajuan teknologi. Yes, kita mau bahas screen time pada anak dan tips untuk memanagenya. Oke, jadi orang tua di zaman sekarang kita bukan zamannya lagi untuk gaptek, apalagi bangga jadi gaptek. Aduh, gue gaptek gitu. Aduh, gue gaptek. Nih ya, gue ajak mikir bareng-bareng dulu nih. Samakan pandangan. Gini, kalau lo seumur gue, mungkin anak lo juga seumur gue, ya kira-kira anaknya sama umurnya gitu loh. Atau mungkin lebih tua sedikit. Kita lahir di zaman yang teknologi itu ada di sekolah. Fasilitasnya cuma ada di sekolah. Orang tua kita mungkin juga baru merasakan punya HP itu saat kita udah di sekolah gitu. Sedangkan anak-anak kita belajar teknologi dari, secepat mungkin yang kita mau kasih. Bukan cuma ngomongin smartphone atau tablet ya, tapi layar TV, laptop. Mereka juga akan terekspos dari kita yang kerjanya udah pasti juga berhubungan dengan layar. Bahkan beberapa anak dikenalkan ke layar pertama kali lewat smartphone atau tablet orang tuanya. Akibatnya, begitu mereka lihat TV, kebanyakan dari mereka nyentuh TV, bener nggak? Ini semua artinya, generasi anak kita, atau sekarang sebutannya adalah Gen A, generasi Alpha, sudah nggak bisa dihindari lagi bahwa mereka akan lebih pintar, lebih melek teknologi daripada kita. Potensinya, mereka akan lebih tahu banyak hal yang tentang kehidupan melalui teknologi. Kalau kita gaptek, kita akan semakin jauh dari mereka dan tidak akan bisa ngontrol apalagi yang mereka lagi pelajari atau lagi suka. Yakin masih mau bangga dengan jadi gaptek? So, tujuannya bukan untuk memusuhi teknologi, tapi berteman dengan teknologi. Caranya gimana? Gue bukan pakarnya, tapi gue di sini mau berbagi cara gue dan anak-anak ini mengatasi screen time-nya anak-anak. Cara yang gue selalu lakukan ya, kebanyakan sih berhasil ya. Tapi yang namanya parenting pasti ada challenge-nya. But hey, yuk kita mulai. Kalau kata orang mencegah lebih baik dari mengobati, memang banyak benarnya. Aturan layar berlaku baru dari anak di atas 2 tahun atau 2 tahun ke atas. Sebelum 2 tahun, anak-anak gue nggak gue kasih layar sama sekali. Begitu udah 2 tahun, sebelum kita ngasih screen time pun, perlu kita tekankan ke anak bahwa gadget apapun yang akan mereka gunakan adalah milik kita. Ini punyanya kita nih. Jadi memberikan afirmasi ke anak-anak bahwa ini milik kita, dan kalian tuh cuman pinjam, anak-anak tuh cuman pinjam, oke? Kalau minjem artinya ada waktu mulai pinjam dan berakhir pinjam. Dengan ini kita akan lebih mudah memintanya balik. Lalu pastikan juga gadget yang kita pinjamkan sudah steril. Artinya tidak ada konten yang tidak pantas untuk anak-anak. Tidak ada aplikasi yang nggak baik untuk anak-anak. Pastikan anak menggunakan aplikasi seperti YouTube Kids, bukan YouTube-nya. Terus juga ada buatkan anak akun seperti di Netflix untuk yang kids-nya sendiri, Prime, Disney Plus, semua ada mode kids-nya. Dan nyalakan batasan eksplisit di Spotify contohnya. Pemirsa, kecanduan gadget Kecanduan bermain game. pada periode emas perkembangan anak juga menjadi persoalan serius. Udah nggak aneh ya ngelihat anak-anak sekolah zaman sekarang nih sibuk sama HP-nya sendiri. Entah itu main game, nonton video, dan bahkan anak-anak usia dini juga udah ada yang ketergantungan sama gadget. Orang tua justru pakai gadget itu untuk babysitternya supaya anaknya tenang, nggak main kemana-mana, orang tuanya santai. Yang namanya screen time tentu ada time-nya yang dikontrol. Cara pertama adalah mengajarkan konsep bahwa waktu itu seperti apa ke anak-anak ini. Bukan hanya dengan menunjukkan angka pada jam dinding saja, tapi ya beda lah. Kita nggak bisa langsung bilang 5 menit lagi ya, nggak bisa. Tapi awali dengan style timer atau waker pada smartphone kita. Atau jam meja, jam dinding, atau apapun, jam pasir lah boleh. Apapun itu, intinya ajak mereka untuk tahu kapan waktu untuk dimulai dan kapan waktu itu berakhir. Cara ini butuh waktu untuk mereka terbiasa, but it works. Nah, kalau mereka udah mulai paham waktu, bisa bahasa jam, baru gunakan screen time management pada perangkat. Time limit itu ada di iOS dan Android, udah gampang banget, dan udah baru bisa diterapkan sesudah mereka mengerti waktu. Usahakan jujur dan toleran pada anak, apalagi di awal saat kita menerapkan aturan ini. Jujur dalam artian jangan pura-pura deh bilang waktunya udah habis padahal masih lama. Contoh, kita nge-set alarm palsu karena mereka mungkin belum ngerti, ya udahlah bohongin aja. Dan bila mereka belum nurut pun di awal tuh nggak apa-apa, kasih injury time, ulang lagi timernya. Lama-lama bisa kok. It took me months.
Hal pertama yang harus dijaga tentunya fisik dari tabletnya itu sendiri. Gunakan casing yang juga cocok untuk anak-anak. Ini kalau jatuh nggak apa-apa dan lucu. Saking lucunya gue sampai malu pakainya sih. Tapi yang penting gadgetnya aman dari jatuh. Namanya juga anak-anak ya kan? Kalau terlanjur jatuh ya namanya juga anak-anak ya. iPad ini udah jatuh lebih dari sekali. Ini jatuh terakhir akhirnya pecah. Lo lihat deh. Jadi kita harus betulin. Nah, kalau mau betulin, gue saranin lo ke ASORIS. Bisa download app-nya atau chat sama mereka. Nanti service akan diatur dengan diambil ke tempat lo. Dibenerin terus diantar lagi. Nah, this is very convenient. Coba cek deh app-nya. Karena selain iPad, ASORIS juga melayani service berbagai macam Apple devices seperti iPhone, Apple Watch, MacBook, dan iMac. Mereka juga jual aksesoris iOS devices loh. Pokoknya kalau gadget butuh di service, hubungi saja ASORIS. Hal kedua dari menjaga adalah kita menjaga dengan hadir menemani sepenuhnya bersama mereka. Apapun konten yang mereka konsumsi, alangkah baiknya kalau kita ikut di dalamnya. Entah itu video di YouTube, sampai game di iPad ini. Lagi main apa kamu? Bah, ikut nonton, diskusi, ikut main, having fun, make it a quality time between you two. Ya nggak? Tapi tahu nggak, hal yang paling penting dalam membatasi screen time anak adalah dengan kita juga menjaga screen time kita sendiri. Oke? Anak akan melihat apapun yang orang tua lakukan. Kita segitu seringnya sama dengan gadget kita, ya anak akan iya juga. Yakin gue. Setidaknya kalau lagi sama anak, simpan dulu deh gadgetnya. Atau kalau lo mau pakai gadget di waktu sendiri, ngumpet-ngumpet lah. Atau setidaknya minta waktu dari mereka, kasih pengertian, afirmasi. One more thing. Ini pengalaman gue ya, ada yang cocok, monggo diikuti. Kalau enggak, ya nggak apa-apa banget. Setiap keluarga punya aturan yang berbeda. Sekalian dong, share dong tips kalian apa di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye now, be nice. Bye now, be nice. Kamu lagi main apa sih? School. Time almost up. Okay, we're finishing the game, okay? Is it until here? Yeah, until here. It's like 28 minutes to go. That's 28 seconds, sorry. It's long. It's long. How about this supposed to be until here? Yeah, we're gonna finish soon, yeah? Okay? Betty, look. So, look, your time is almost up as well, the screen time. There you go. Time's up. Give me a hug. We finished the game. Turn it Oh, off. it's hot. Turn it off. Oh, It's hot. there you go. Give me a hug. Yay. Bye-bye now. Pas ya, 10 Bye-bye menit. for now. Bye-bye. Nurut banget kamu.